Lanjut. Tadi kita habis makan, habis sholat, terus ada kaki sekarang di sini. Soalnya aku udah pulang. Tinggal di Melbourne kerja sama kuliah. Ini kuliah sambil kerja. Pas taruh dari calon suami ada harapan atau syarat gitu gak? Gak ada ya mas dari kamu? Filternya nggak banyak. Iya nggak banyak. Tapi nggak ada ya? Maksudnya kalaupun ada, ya cuman sebatas yang 4 macam itu doang. Apa yang disyaratkan dalam Islam doang. Jadi kayak cuman 4 kan tuh apa? Itu sebenarnya bukan doang sih. Justru itu. Kamu sini lah. Sini deh. Ih mas sini lah. Pokoknya yang 4 syarat itu dalam Islam, yang pertama kecantikannya, kedua keturunannya, ketiga ekonominya, terakhir agamanya. Itulah pokoknya yang 4 itu. Aku lupa kalau nggak salah urutannya, nggak tahu benar apa salah, ntar dikoreksi aja ya. Kalau ada yang ngajak taruh gitu, cara kita jawabnya gimana ya? Ya mau apa enggak? Kan jawabannya pertanyaannya gitu doang. Diajak mau taruh, jawabannya kan cuma mau apa enggak. Jadi ya tinggal jawab aja mau apa enggak. Atau bisa juga minta waktu dulu, mungkin buat ngobrol sama keluarga, sama orang tua, atau misalnya buat kita juga sholat, meyakinkan diri. Karena ta'aruf itu endingnya adalah menikah gitu kan. Apakah kita udah dengan sangat siap untuk menuju jenjang pernikahan? Kalau rasanya udah siap, ya udah pilihannya itu, antara jawab mau atau kasih waktu. Tapi kalau emang rasanya kita kayak gue belum siap nih nikah, ntar dulu deh, ya udah cut aja dari awal. Pas nikah udah cinta nggak? Belum. Aku pas nikah belum cinta. Bahkan aku tuh pas nikah sama dia rasanya tuh kayak masih suka-sukaan aja. Maksudnya kayak ini gue suka nih sama dia gitu. Pada saat sesi acara, pas akad rasanya tuh kayak oh ini suami aku. Tapi masih di tahap yang aku suka sama dia. Belum yang kayak sayang deh gue sama dia gitu, belum. Sekedar suka aja. Kalau kamu? Sekedar suka aja. Enggak lebih. Ini serius? Iya. Kamu juga gitu? Iya. Sukanya ada suka. Iya nggak, maksudnya pas akad itu belum ada rasa cinta maksudnya. Apa udah ada rasa cinta? Nggak ada. Justru kalaupun ngikutin nafsu, nggak mengikutin. Karena apa ya? Namanya cinta kan dibangun. Jadi jangan sampai kebangun dulu. Harus benar-benar ditahan dulu dari diri sendiri. Ya, itu penjelasan dari suamiku di belakang layar yang nggak kelihatan itu. Jadi kalau aku tuh belum ada rasa cinta pada saat akad ya. Terus gimana kok yakin memutuskan untuk menikah padahal belum cinta? Ya karena cinta itu dibangun. Karena cinta itu dibangun, terus yang membangun cinta tuh, yang maha cinta itu akan membangun cinta untuk kita gitu. Makanya pas acara itu memang aku pribadi pun sama dia ya belum saling cinta. Tapi setelah acara ya kan, terus pulang ke hotel ya. Kalau aku, momen pertama kali aku akhirnya rasa sayang sama dia, sayang terus kayak tumbuh gitu rasa cintanya, tuh pas pertama kali kita sholat berjamaah. Jadi, oh ya, salah satu doa yang aku minta sama Allah juga adalah aku pengen punya suami yang punya suara ngajinya tuh enak. Jadi kalau dia jadi imam atau dia ngaji, itu aku mendengarnya tuh sangat nyaman gitu. Supaya juga kalau misalnya jadi imam di keluarga di mana gitu kan nggak malu-maluin gitu ya. Akhirnya yang bikin aku pertama kali jatuh cinta sama dia adalah karena waktu itu kita sholat berjamaah, dia jadi imam, dan ternyata Masya Allah aku merasa suara dia tuh bagus banget. Suara dia tuh emang yang aku seneng gitu, dengernya tuh enak, terus suka deh pokoknya gitu. Banyak laki-laki yang ngajak ta'aruf tapi aku ngerasa belum siap, gimana ya udah nggak usah ta'aruf, skip. Belum sempat bahagiain orang tua, adik dan lain-lain tapi udah diajak nikah, baiknya gimana? Ya nikah juga bukan berarti nggak bisa ngebahagiain orang tua kan. Kalau misalnya abis nikah terus dapat cucu, seneng juga kok orang tuanya. Kayaknya kalau berpatokan harus bahagiain orang tua dulu baru nikah, rasanya nggak nikah gitu, susah gitu. Kalau misalnya patokannya itu dengan kita menikah nggak menghalangi kita untuk bisa bikin mereka jadi bahagia juga. Toh misalnya dapat keluarga baru, mungkin orang tua kita jadi kayak punya anak baru, anaknya tadinya misalnya cuma 2 jadi 3 gitu kan, jadi tetap bisa ngebahagiain orang tua kok insyaallah. Sebelumnya kakak sama mas suami udah saling kenal belum? Kita sama sekali nggak kenal satu sama lain. Dia duluan tahu aku nggak tahu ada dia. Lagi suka sama teman sendiri, bingung banget gimana, tolong sarannya. Ya
Gak tahu temennya mau dijadiin temen hidup apa gimana ini. Kalau mau dijadiin temen hidup ya sampaikan, kalau nggak mau dijadiin temen hidup gak usah disampaikan. Gimana ya, suka sama temen sendiri. Ya berdoa aja, kalau emang ternyata temenmu itu adalah teman hidupmu juga, minta Allah yang gerakan hatinya dia supaya ngomong sama kamu. Sebenarnya nggak apa-apa sih perempuan dulu yang ngomong, nggak apa-apa, tapi aku pernah punya pengalaman soalnya kalau perempuan duluan yang ngomong tuh rasanya kalau nggak diterima dropnya tuh drop gitu kan. Jadi better laki-laki duluan sih memang yang ngomong. Kenapa kakak mantap nikah sama Kak Lutfi? Pertama, dia kan ada di semua doa yang aku minta. Kedua, dia itu sosok yang datang sangat tepat waktunya. Jadi pada saat aku lagi di titik terendah gitu di hidup aku, terus ada orang yang hadir kayak jadi obat gitu buat aku. Itu sih yang bikin aku yakin gas ngeng. Terus kan aku tadi bilang juga, aku tuh ngimpi setelah sholat istiqoroh, aku ngimpi aku nikah sama dia. Itu benar-benar jelas banget di mimpi aku. Itu yang bikin aku mantap nikah sama dia. Menurut kakak, hal apa aja yang harus dipertimbangkan dalam menentukan calon pasangan? Fisik itu penting, nggak munafik kok. Perempuan juga seneng sama cowok yang ganteng. Gak usah terlalu yang nggak ganteng nggak apa-apa, yang penting soleh. Gak usah kayak gitu. Kita tuh emang seneng kok cowok ganteng, itu kan fitrah. Buktinya banyak banget fans K-pop yang cewek yang sangat tergila-gila menghabiskan uang jutaan mungkin buat beli photocard apa segala macam. Seneng toh ngeliat cowok ganteng. Jadi fisik itu juga perlu dipertimbangkan menurutku, karena kita akan hidup sama dia selamanya, seumur hidup. Kita tiap hari ngeliat dia, tiap bangun ngeliat dia, mau tidur ngeliat dia, kesel ngeliat dia, seneng ngeliat dia, marah ngeliat dia, bete ngeliat dia, semua ngeliat dia. Ya kalau yang dilihat tuh enak, kita juga jadi nyaman gitu rasanya. Tapi kalau misalnya udah yang biasa-biasa aja, kita tuh nggak ada ketertarikan, cenderung ada hal-hal yang bikin kita jadi kayak memendam rasa gitu. Kayak kenapa ya gue nggak milih yang ini atau ini gitu. Mudah-mudahan sih yang udah menikah nggak merasakan itu. Tapi buat teman-teman yang belum menikah, aku menyarankan fisik itu perlu dipertimbangkan juga. Misalnya gini, oh agamanya bagus, misalnya lingkungannya bagus, tapi aku nggak terlalu suka secara, maksudnya fisiknya nggak suka, ya udah di-cut dari awal supaya nggak bikin orang tuh jadi berharap gitu. Pertama itu. Kedua, ya pastinya agama. Salah, terbalik, harusnya tadi pertama agama dulu. Ilmu agama maksudnya ya, itu juga sangat harus dipertimbangkan. Melihat dia gimana, dia tuh punya impact nggak sih sama orang di sekitarnya. Misalnya dia ada di komunitas, dia punya impact nggak sih sama komunitasnya. Yang dipertimbangkan ketiga adalah lingkungannya, dimana dia sering bergaul bareng teman-temannya, ngumpul segala macam gitu kan. Kita tuh cerminan lingkungan gitu kok. Gimana caranya tahu kalau kita udah siap taruh? Sebenarnya aku nggak pernah bisa menjelaskan barometer kita tuh udah siap taruh, kita udah siap menikah. Karena siap atau enggaknya kita tergantung apakah kita mempersiapkan atau enggak. Kalau kita nggak mempersiapkan ya sampai kapanpun nggak akan siap. Tapi kalau kita udah mempersiapkan ilmu-ilmunya, terus misalnya mungkin ada ikut kelas pre-marriage, cari tahu tentang rumah tangga dan lain-lain segala macam, kita pasti akan ngerasa kayak, oh ini aku tuh tinggal praktek. Walaupun teori sama praktek nggak 100% sama semuanya, tapi setidaknya ada gitu loh ilmunya yang udah kita jadiin bekal buat pernikahan. Gimana caranya yakin yang lamar kita tuh yang terbaik menurut Allah? Belum ada yang lamar sih kak. Kalau menurut pandangan aku, berdasarkan pengalaman aku, menuju ke jenjang lamaran itu kan nggak langsung lamaran. Ada proses ta'aruf dulu sebelumnya kan. Ada kok cerita-cerita orang yang ta'arufnya tuh tidak dilanjutkan ke lamaran, ada. Aku pun sama suamiku dulu kan gitu. Ta'arufku yang pertama sama suami aku tuh, kita belum melanjutkan ke lamaran. Jadi kalau misalnya yang bikin kita yakin itu, setelah semua proses panjang, kita kan minta petunjuk juga dong sama Allah. Ya Allah, kasih tahu aku ini tuh yang terbaik apa bukan. Kalau dia yang terbaik tunjukin, kalau dia bukan yang terbaik juga tunjukin. Jangan pernah takut untuk berdoa kayak gitu, karena emang Allah bakalan ngasih kita yang terbaik. Jadi setelah proses panjang itu semua, kita tuh baru bisa ngerasa yakin, oh iya ini dia orangnya. Kalau misalnya pada saat di proses itu kita ngerasa ada yang ganjel, ada sesuatu, kan pasti akan di-cut dong prosesnya, nggak mungkin dilanjutin sampai lamaran.
udah berarti cuma sampai situ aja. Hal apa yang jadi tolak ukur untuk meyakinkan diri udah siap menikah? Kayaknya yang tadi juga menjawab sih, kita nggak akan pernah siap kalau kita nggak mempersiapkan. Satu-satunya cara kita bisa siap menikah adalah menyiapkan diri untuk siap menikah. Jadi loh, selama belum tahu orang ini siapa, belum ketemu nih calon pasangannya siapa, gak usah fokus ke sana, gak usah fokus ke orangnya, tapi fokus justru ke kita sendiri. Kita tuh udah ada perubahan gak sih di diri kita? Apakah kita udah belajar ilmu tentang rumah tangga? Apakah kita udah belajar ilmu tentang fikih pernikahan? Aku sih dulu cuman belajar singkat di YouTube. Kan ada tuh video-video YouTube kayak dari Ustadz Khalid, punya video series tentang rumah tangga. Waktu itu Ustadz Syafiq juga ada bahas tentang rumah tangga. Ada Ustadz Nuzul Zikri yang bahas tentang rumah tangga juga. Jadi Ustadz-Ustadz yang ada di YouTube itulah yang aku tonton gitu. Secara general pernikahan itu kan memang perlu dipelajari dari orang-orang yang sudah menikah, dari guru. Dari mereka kan kita bisa tahu. Jadi dari situ. Jadi aku nggak pernah punya tolak ukur siap untuk nikah kalau aku nggak mempersiapkan. Jadi mungkin semoga teman-teman bisa nangkap apa yang aku maksud, bahwa siap menikah itu adalah karena kita mempersiapkan. Kalau kita nggak nyiapin ya kita nggak akan siap-siap. Buku pernikahan yang recommended, aku nggak baca buku waktu itu, jadi aku nggak bisa kasih saran, sorry. Mau nitip CV ta'aruf, gak usah titip-titip. Ngapain perempuan nitip CV ta'aruf? Sampai salah ngomong gue. Ngapain perempuan nitip CV ta'aruf? Menurut aku gak usah sih, gak perlu. Kita tuh terahnya tuh dijemput kok. Jadi nikmatnya tuh lebih terasa kalau kita dijemput dibanding kita yang ngejemput gitu. Kalau aku ya, karena kemarin suamiku gitu. Hal paling nyebelin dalam 1 tahun pernikahan apa ya? Kayaknya nggak ada sih yang bikin kita jadi gemes tiap hari gitu. Mungkin waktu gitu ya, bikin kita gitu kan tiap hari rasanya. Sampai hari ini sih belum ada, alhamdulillah. Karena alhamdulillahnya suami aku itu tipe laki-laki yang menurutku dia beda sih emang. Dia tuh bukan suami yang narik baju main ditarik gitu aja, ngegeletakin handuk main ditaruh di mana. Ya mungkin sekali 2 kali pernah, tapi bukan yang setiap hari gitu. Dia baju selalu rapi, dia malah lebih rapi daripada aku menurutku. Dia lebih bersih daripada aku. Dia tuh lebih beberes banget orangnya daripada aku. Terus misalnya buka apa tuh odol nggak ditutup lagi gitu. Enggak sih, sejauh ini tuh nggak ada yang kayak gitu. Jadi cerita-cerita orang yang suaminya seperti itu, alhamdulillah aku nggak ngerasain, karena dia tidak seperti itu orangnya. Jadi kalau dibilang paling nyebelin, kayaknya nggak ada yang benar-benar bikin aku tuh sebel banget sama dia tuh, nggak ada. Paling sebel gemes kayak misalnya ingetin pakai sunscreen ternyata nggak dipakai, udah malam tapi nggak cuci muka, udah sebatas gitu-gitu aja. Tapi lainnya mah itu sebel gemes kan sebenarnya. Gak ada, bukan yang kayak sebel banget gue gitu. Kak, ada yang mau ta'aruf sama aku tahun depan, tapi akunya belum siap, masih pengen ngejar mimpi. Ya udah, nggak apa-apa, nggak usah ta'aruf. Kalau rasanya masih pengen ngejar mimpi, ya silahkan. Tapi aku cuman mau ngasih satu note aja. Aku pun punya mimpi yang luas gitu. Aku punya mimpi yang banyak. Kalau aku baru nikah, pada saat semua impianku tercapai, kayaknya terlalu lama gitu. Kita bisa kok dua-duanya saling mewujudkan mimpi satu sama lain. Dengan menikah, aku sih meyakini impianku tetap terwujud kok. Cuman mungkin misalnya, jadi ada impian suamiku juga, misalnya gitu. Suamiku juga merasa, istri aku tuh punya impian seperti ini, punya mimpi seperti ini. Jadi kita justru bisa saling bantu untuk mewujudkan mimpi satu sama lain. Jadi kalau pengen ngejar mimpi, ya itu balik lagi ke kamu. Kalau kamu merasa pengen ngejar mimpi dulu, go ahead aja silahkan. Tapi ya kalau menurut aku seperti itu, karena kan perempuan impiannya banyak. Gimana caranya kakak buat percaya berjuta-juta persen kalau Allah bakal ngasih jodoh sesuai yang kakak minta, bahkan lebih baik dari itu? Emang apa yang bikin aku nggak percaya Allah bakalan ngasih aku yang paling baik? Kayaknya nggak ada, karena aku meyakini semua yang terjadi gitu ya, perputaran bumi ini itu tuh Allah punya kuasa untuk ngatur semuanya. Sesederhana mungkin ada kupu-kupu nempel di kepala kita, atau misalnya ada daun jatuh dari pohon, misalnya
karena kita tiba-tiba ketemu uang 100.000 di jalanan, itu gak ada yang kebetulan gitu. Itu semua tuh udah Allah yang atur. Jadi apa yang bikin aku justru gak percaya Allah bakalan ngasih yang terbaik? Gak ada gitu ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Amalan apa yang kamu perbuat sampai bisa dapat suami kayak gitu? Ini juga salah satu doa yang aku minta sama Allah. Gimana cara ngeyakinin diri kalau pernikahan gak semenyeramkan itu, Kak? Kalau aku orangnya, aku pengen menua bersama sama dia. Jadi aku gak mau dia tua duluan. Sebelum nikah ada keinginan nikah muda kah? Tapi ada satu yang aku selalu kerjain. Tiap kali aku dapat kesempatan, aku selalu kerjain itu. Jadi amalannya adalah